Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Amma ba'd. Kembali lagi kita mentadabburi ayat Quran, karena ini adalah tujuan dari diturunkannya Al-Quran Al-Karim, liyadabbaru ayatihi, agar ayat-ayatnya ditadabburi sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi segala sesuatu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu. Kalau ada seorang syekh dari Mesir berkunjung ke Eropa sana, kemudian dia singgah di sebuah restoran, kemudian ada orang Kristen bertanya kepadanya, "Wahai syekh, sesungguhnya di dalam kitab kalian ada ayat yang bunyinya menjelaskan segala sesuatu, tibyanan likulli syai'." Kata syekh tersebut, "Benar adanya. Kalau gitu jelaskan kepada saya bagaimana cara membuat kue ini. Sebutkan saya dari Al-Quran Al-Karim cara membuat kue." Maka Syekh Muhammad Abdu memanggil kokinya, "Hei koki, sini. Tolong jelaskan kepada saya bagaimana cara membuat kue ini." Maka si koki itu menjelaskan. Nah, kata Syekh ini, beginilah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Mana ayatnya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu jika kamu tidak mengetahui. Paham? Iya. Anda tidak tahu cara buat salome, tanya sama tukang salome. Itulah penjelasan Al-Quran. Ada yang sifatnya isyarah, hanya sekedar isyarah saja. Ada yang tafsil, ada yang terperinci, seperti pembahasan ilmu waris, tauhid. Ini terperinci penjelasannya. Kalau sholat, puasa, haji, zakat, ini enggak terperinci, global. Aqimus sholat wa yu'tuz zakah. Jadi cukup isyarah bahwa apa yang datang dari Rasulullah ambillah, dari penjelasan sholat, puasa, dan yang lainnya. Jadi penjelasan Al-Quran itu Pak mengarah kepada dua hal, isyarah dan tafsir terperinci. Jadi kalau begitu adanya, maka segala sesuatu dijelaskan oleh Al-Quran kan? Ya tanya aja kepada ahlinya. Ini diisyarahkan oleh Allah. Nah, kemudian kita masuk ke Juz 30 yang terdiri dari 37 surah, yang hampir seluruh Juz 30 ini surah-surahnya itu Pak Makkiyah. Makkiyah, bukan Madaniyah. Apa itu Makkiyah? Makkiyah adalah surah atau ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Paham? Jadi Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah diturunkan. Ayat surah atau ayat Madaniyah itu adalah diturunkan setelah hijrah. Ini bedanya. Kalau sebelum hijrah berarti apa? Makkiyah. Kalau sesudah hijrah, Madaniyah. Meskipun nanti ayatnya turun di Mekah, maka dia tetap dianggap apa? Madaniyah. Seperti surah An-Nasr, surah Al-Ma'idah ayat 3 ini turun di Mekah di saat Rasulullah wukuf di Arafah. Turun ayat tersebut, tapi dia dianggap apa? Madaniyah, karena turun setelah Rasulullah hijrah. Jadi tanda-tanda ayat Makkiyah itu pendek-pendek Pak ayatnya dan tegas. Kemudian kebanyakan materinya pembahasan tentang tauhid dan keimanan. Kenapa demikian? Karena yang di khitab ini, yang diajak berbicara ini
adalah orang-orang yang mungkir, orang-orang yang ingkar. Beda dengan ayat-ayat Madaniyah. Kebanyakannya mereka sudah apa? Sudah mengenal Islam, sudah mengenal tauhid. Maka isinya nanti ayat-ayat hukum-hukum, ya, hukum-hukum sholat dan yang lainnya. Ini isinya. Karena sudah pembinaan iman, pembinaan tauhid sudah kuat, sehingga mudah nanti menerima pembahasan yang lainnya. Nah, An-Naba ini merupakan surah Makkiyah yang isinya apa? Adalah menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang mereka itu ingkar kepada An-Naba. Nanti akan dijelaskan An-Naba itu apa. Kalau dalam ilmu sharaf, An-Naba ini merupakan masdar dari naba'ah, yanba'u naba'an. Nah, orangnya nanti adalah nabi. Orangnya adalah nabi, orang yang mengabarkan sesuatu. Ini secara bahasa. Surah An-Naba terdiri dari 40 ayat. 10 ayat terakhir itu berisikan tentang keadaan penghuni surga. 10 ayat sebelumnya itu berisikan tentang keadaan ahlu neraka. Kemudian 10 ayat sebelumnya lagi itu menjelaskan tentang qudratullah, kekuasaan Allah yang mampu menciptakan, mampu membangun, mampu menumbuhkan dan yang lainnya. Kemudian 10 ayat pertama ini menjelaskan tentang keadaan orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun." Tentang apakah mereka saling bertanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ini keadaan orang-orang musyrik yang saling bertanya satu sama lain di antara mereka. Bertanya tentang apa? Anin naba'il azim. Tentang kabar yang besar. Tentang apa? Tentang kabar yang besar. Mereka ini Pak saling bertanya tujuannya untuk ingkar. Bukan untuk apa? Untuk mengimani, untuk mengangkat kebodohan. Enggak. Tapi tujuannya untuk mengingkari. Karena memang Pak, di antara tujuan bertanya, yang pertama adalah mengangkat kebodohan kan? Kita bertanya sesuatu, memang kita nggak tahu. Ustadz, saya mau bertanya ini, saya nggak paham ini. Apa hukum jihad ke Palestina dan lain-lain. Dia nggak tahu. Dia bertanya. Ada bertanya tujuannya untuk memberitahukan yang lain. Dia sudah tahu. Dia hanya bertanya ini, pura-pura bertanya tapi agar yang lain tahu. Coba lihat tatkala Jibril datang kepada Rasulullah berwujud manusia bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Tentang hari kiamat juga ditanya. Apa kata Jibril? Sodakta, engkau benar. Berarti dia sudah tahu nih. Buktinya dia membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ini tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga Pak, ingkar. Dia bertanya untuk mengingkari, untuk membandingkan dengan yang lain, jawaban yang lain. Dia tujuannya bukan untuk mengamalkan, cuma cari yang mana nih yang paling ringan. Kalau dia ingin minjam uang ke bank, dia cari di mana ustadz yang membolehkan minjam uang di bank. Dia cari YouTube ini mana yang membolehkan ini. Dia cari. Oh ternyata ada ustadz yang membolehkan pinjaman yang bunganya sedikit. Kalau bunganya banyak baru nggak boleh. Bukankah Allah berfirman adha'afan katsira, ini yang nggak boleh. Kalau bunganya banyak. Kalau bunganya sedikit boleh-boleh aja. Apalagi 0% gitu. Ada Pak. Mau cari ustadz yang membolehkan musik, membolehkan zina, banyak. Cari aja. Kalau ini Anda mencari-cari, namanya tatabbur rukhas, mencari-cari keringanan, mencari yang boleh-boleh. Itu banyak. Ini dasarnya apa? Hawa nafsu.
Nah, jadi kalau kita dicari di YouTube itu ada aja Pak. Ada saja ustadz atau syekh yang membolehkan sesuatu hal yang diharamkan. Anin naba'il azim, di mana orang musyrik ini saling bertanya tentang an-naba'ul azim. Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang naba'al azim ini apa. Ada di antara mereka mengatakan Al-Quran, yang pertama. Yang kedua ada juga yang berkata bahwa ini adalah hari kiamat dan kebangkitan. Ada yang berkata juga bahwa ini adalah Rasulullah. Tapi ketiga-tiganya ini Pak diingkari oleh mereka. Mereka enggak percaya dengan Al-Quran, bahkan menganggap Al-Quran itu adalah sihir, ucapan orang gila, dongengan orang-orang terdahulu. Padahal Pak, di tengah malam itu mereka asik mendengarkan Al-Quran di saat Rasulullah sholat malam. Mereka sempatkan dengarkan. Karena mereka tahu bahwa Al-Quran ini begitu indah bahasanya. Susunan balagonya sangat tinggi. Karena mereka paham bahasa Arab Pak. Jadi mana bahasa yang indah mereka paham. Dulu kita pernah belajar di Yaman itu syair-syair jahiliyah, yang mana disebut dengan mu'allaqat, syair yang dilombakan setiap tahun, kemudian nanti siapa yang keluar jadi pemenang digantung di dinding Ka'bah selama setahun. Sebelumnya ditulis dulu dengan tinta emas, kemudian dipajang di dinding Ka'bah. Ini kebanggaan kan? Tapi isinya yang ngejarin janda, isinya yang ceritain kudanya, gak jelas. Lafadznya bagus tapi maknanya gak bagus. Nah, Al-Quran lafaz dan maknanya itu indah. Wadduha wal-laili idza saja. Jadi sajanya itu dapat, maknanya juga dapat. Paham? Tahu Pak, saja itu yang diakhiri huruf yang sama kan? Kalau dalam bahasa Arab namanya qafiyah. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Sama semuanya. Wal-laili idza yakshaha wan nahari idza tajalla, dan seterusnya. Indah sekali. Coba perhatikan lagi surah Ar-Rahman, semuanya diakhiri dengan apa? Alif dan nun. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalaqal insan, Allamahul bayan. Nah, makanya orang-orang musyrik juga mereka ingkar di siang hari, di malam harinya mereka apa? Mendengarkan. Memang sengaja Rasulullah besarin suaranya di saat sholat malam. Ada Abu Jahal, ada yang lainnya asik mendengarkan ini Al-Quran Al-Karim. Jadi ini An-Naba'ul Azim yang mereka ingkari. Tapi nanti susunan ayat setelahnya menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan An-Naba'ul Azim adalah hari kiamat dan hari kebangkitan. Alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mereka mengingkari, berselisih tentangnya. Kemudian Allah menegaskan lagi, kalla saya'lamun, sekali-kali tidak, benar-benar mereka akan mengetahui kebenaran apa yang mereka ingkari. Apakah itu Nabi Muhammad, ataukah Al-Quran, ataukah hari kebangkitan, ini pasti benar. Paham? Akan dijelaskan oleh Allah nanti pada waktunya. Sekarang kalian mengingkari, dan pasti kalian akan mengetahui tentang kebenarannya. Tsumma kalla saya'lamun, kemudian sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahuinya. Dua ayat ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang disampaikan oleh Rasulullah tentang hari kiamat, tentang Al-Quran, semua itu benar adanya. Kemudian setelah itu di ayat ke-6 dan seterusnya, Allah menampakkan kemampuan Dia, kemahamampuan Dia. Yang pertama, alam naj'alil arda mihada,
bukankah kami telah menjadikan bumi bagi kalian ini mihada, terhampar. Apa maknanya ini Pak? Bumi itu yang kita tinggali ini terhampar layaknya karpet ini. Dia tidak kayak bukit, kayak gunung gitu tingginya, enggak. Tapi kadang ada yang datar, ada yang menanjak dan seterusnya, kayak karpet lah yang dihamparkan. Apapun nanti kondisi tempat karpet tersebut, karpet akan mengikuti. Paham? Akan mengikuti. Sehingga bumi ini satu-satunya planet yang layak dihuni. Paham? Satu-satunya planet di antara planet-planet yang ada di tata surya, hanya bumi yang layak untuk dihuni. Allah sebutkan hal itu di surah Al-Mursalat, alam naj'alil arda kifata ahya'a wa amwata. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini tempat yang cukup bagi yang hidup maupun yang mati. Berapapun jumlahnya manusia yang hidup nanti insya Allah cukup. Cuma masalahnya orang mau desak-desakan di kota. Coba tinggal di kilo 100, ya kan? Coba tinggal di kilo 80 sana, insya Allah luas. Ardullahi wasiyah. Tinggal di IKN sana bisa dapat 2 hektar kan? Paham? Cuma kita maunya sempit-sempitan di kota. Akhirnya dapat 7 kali 10, 6 kali 12. Padahal ardullahi wasiyah. Bumi Allah itu luas. Kita memang beda dengan orang Arab ya. Orang Arab itu rela tinggal jauh-jauh dari kota, yang penting tanah luas. Kadang antara rumah satu dengan rumah yang lain itu jaraknya berapa hektar gitu. Karena di samping mereka sudah ada peternakan, perkebunan dan yang lainnya. Sehingga mereka bebas ternak liar karena lahannya luas. Paham? Kita punya tanah berhektar-hektar di kilo, itu pun ditambang dijual ke tambang batu bara dan lain-lainnya. Jadi nggak bisa dinikmati oleh keturunan kita. Dipakai berternak, bercocok tanam dan yang lainnya. Jadi jangan pernah bercita-cita mau tinggal di Mars atau tinggal di planet-planet yang lain. Meskipun ada ilmuwan yang berusaha merancang buat perumahan di Mars sana, itu nggak bisa terwujud Pak, karena nggak ada kehidupan di sana. Anda mungkin bisa tinggal, tapi membutuhkan biaya bolak-balik ke bumi untuk membawa perlengkapan untuk hidup di sana. Jadi kaplingannya sangat mahal kalau mau tinggal di sana. Baik cari kaplingan di mana? Di BDI. Wal jibala autada. Ini kemampuan yang kedua lagi. Allah jadikan gunung itu autada. Autada itu pasak Pak. Yang mana yang menancap ke dalam itu lebih banyak daripada yang muncul. Ini namanya pasak. Tujuannya Tujuannya menahan goncangan bumi. Kalau nggak ada gunung-gunung Pak, maka bumi ini akan bergoncang-goncang terus. Tapi alhamdulillah Allah jadikan gunung-gunung untuk menahan goncangan. Tapi ingat, kita lihat gunung itu tahsabuhu jamidah. Kita menyangka dia tetap. Padahal ternyata gunung itu tamurru marros sahab. Dia berjalan sebagaimana berjalannya awan. Coba lihat. Gunung itu kita sangka dia kokoh, tegak gitu ya. Ternyata dia berjalan. Dulu Pulau Kalimantan itu gabung dengan Pulau Sulawesi itu gabung dengan Pulau Kalimantan, Pak. Coba lihat pecahannya itu sama kan dengan kalau digabungkan dengan Kalimantan, Jawa, Sumatera. Ini dulunya menyatu. Kemudian Kemudian terpisah. Nah, Allah sebutkan hal itu di surah An-Naml ayat 88. Dia tamurru marros sahab. Berjalan sebagaimana berjalannya awan. Awan itu kan berjalan, ada yang cepat, ada yang lambat kan? Berputar terus seperti itu. Wa khalaqnakum azwaja.
Ini kemampuan Allah yang ketiga, yang Dia menciptakan manusia dan tumbuh-tumbuhan, hewan-hewanan itu semuanya azwaja, berpasang-pasangan. Paham? Agar apa? Agar ada regenerasi. Agar ada regenerasi. Agar ada keturunan. Makanya Allah sebutkan hal itu di surah Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami mau menjadikan di bumi ini khalifah. Apa itu khalifah, Pak? Yaitu generasi demi generasi. Ada kelanjutannya. Tidak punah gitu. Tapi apa? Ada penerusnya. Ini namanya apa? Khalifah. Silih berganti. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu azwaja, berpasang-pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kalau ada manusia di sana yang mau menikah dengan sesama jenis, laki-laki mau nikah dengan perempuan atau perempuan mau nikah dengan perempuan juga, maka ini menyelisih fitrahnya. Paham? Menyelisih fitrah dia yang diciptakan berpasang-pasangan. Maka akan membingungkan siapa istri, siapa suami nantinya kan? Kalau kedua-duanya apa? Laki-laki. Siapa nanti yang menjadi subjek, siapa yang menjadi objek? Paham? Siapa yang tinggal di rumah ngurusin rumah tangga, siapa yang keluar bekerja? Kalau kedua-duanya laki-laki dan keduanya perempuan. Dan enggak mungkin bisa menghasilkan keturunan, Pak. Meskipun si laki-lakinya operasi apa namanya, kemaluan, payudaranya dioperasi, enggak bisa. Paham? Atau sesama perempuan, siapa nanti yang menghamilinya? Paham? Siapa yang membuahinya? Nah, ini apa? Dicoba oleh kaum LGBT di negara kita untuk ini diresmikan, disahkan saja. Tapi ini adalah kemungkaran, karena ini adalah perbuatan kaum Lut yang dia suka dengan sesama jenis lelaki dan lelaki. Jadi manusia kah, jinnya kah? Oh, jin juga berpasang-pasangan, iya. Ada keturunan, ada anak-anaknya. Apakah mereka menikah? Iya, mereka juga menikah. Tapi saya enggak hadir di pernikahannya. Paham? Gimana kalau ada manusia nikah dengan jin? Enggak bisa ketemu. Paham? Satu nampak, satu enggak kelihatan. Bagaimana mereka bisa berhubungan? Bagaimana apa nanti keturunannya? Manusia atau jin kan? Maka enggak ketemu. Tumbuh-tumbuhan juga demikian, berpasang-pasangan, Pak. Ada jantan, ada betina. Ada serbuk sari, ada apa lagi satunya, Pak? Iya, putik. Nanti harus dikawinkan, baru menghasilkan buah yang bagus. Kalau enggak nanti mudah rontok. Kemudian kekuatan Allah yang berikutnya adalah waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai subata. Subata itu membuat Anda tidak bergerak, kurang pergerakan. Sehingga apa? Anda bisa pulih lagi kembali. Yang tadinya capek-capek gitu habis kerja di siang hari, istirahat sejenak, maka kembali segar lagi badan Anda. Paham? Makanya obat-obat ya seperti Paramex, seperti apalah gitu, itu mengarahkan kita biar tidur. Paham? Karena dengan istirahat kita, maka ada perbaikan lagi, ada ini penyembuhan lagi. Nah, Allah sebutkan bahwa tidur ini merupakan mautus shogir, mati kecil. Mati apa? Mati kecil. Yang sangat menakjubkan, Pak, di saat kita tidur, anggota tubuh kita ini kan istirahat ya, tangan istirahat, mata istirahat, kaki istirahat. Paham? Yang tidak istirahat hanya satu. Apa itu, Pak? Jantung. Paham? Kok coba kalau jantung ikut istirahat juga? Bagaimana kira-kira? Jantung kita ikut istirahat, selesai kita kan? Bisa datang dokter apa, nindisin dengan alat apa itu, Pak? Alat pompa gitu, agar jantung kita berdenyut lagi.
Ternyata jantung ini langsung ditangani oleh Allah. Dia yang mengontrol kapan bergerak kencang, kapan lambat. Allah sendiri langsung turun tangan langsung mengurusi jantung kita ini. Nah, jadi istirahat atau tidur itu bagian dari kebutuhan manusia. Dan manusia dianggap sempurna kalau dia bisa istirahat tidur. Paham, Pak? Kalau manusia itu nggak tidur, Pak, luar biasa. Tersiksanya hidupnya. 3 hari, 4 hari sudah nggak tidur, itu pasti disuntik tidur nanti. Ya kan? Dikasih apa? Dikasih makan obat tidur lah, biar dia tidur. Karena tubuh memang akan capek lelah kalau tidak tidur. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu nakis kalau sekiranya dia tidur. Makanya Allah menafikan ini, meniadakan ini untuk dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Karena dia maha tegak, konsekuensi kalau manusia itu, Pak, tegak terus, berdiri terus, coba sapam gitu atau tentara itu diri terus, paling akan berujung menguapkan ngantuk, lelah. Setelah itu tidur. Nah, karena Allah maha tegak terus menerus, sehingga dia menepis dari dirinya rasa kantuk dan tidur. Gak boleh bagi Allah tidur. Paham, Pak? Kalau Allah tidur, maka ini akan dimanfaatkan nanti waktunya oleh manusia berbuat maksiat. Kita buat maksiat sabu-sabu, nanti pas Allah tidur aja. Paham? Di jam 1 sampai jam 3 Allah tidur nih. Kita istirahat main di situ. Akhirnya kacau. Paham? Dia akal-akalin sama manusia karena di jam segitu Allah istirahat. Tapi Allah tidak tidur. Menunjukkan dia Qayyum wa Hayyun, maha hidup dan maha tegak. Wa ja'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai libas. Libas itu pakaian, Pak. Apa itu pakaian? Pakaian itu kan biasanya menyelimuti, menutupi badan kan? Paham? Pakaian itu. Nah, demikian juga malam. Malam itu diselimuti oleh bumi itu diselimuti oleh malam. Nah, adanya pergantian dari siang menuju malam, malam menuju siang, ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya, Pak, bumi yang kita tinggali ini semuanya malam terus, kira-kira kapan kita bekerja? Kapan kita mencari maisha, kehidupan? Kan kalau malam terus. Kapan buah-buahan akan mateng? Kalau malam terus. Kalau sekiranya siang terus juga, kapan manusia akan istirahat kan? Ada nggak belahan bumi sana, Pak, yang dia siang terus ada? Tapi itu mungkin hanya beberapa bulan ke depan kan? Kemudian setelah itu malam lagi. Wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai ma'ash. Ma'ash itu tempat mengais rezeki. Di siang hari kita bekerja. Mencari Mencari kehidupan untuk kelangsungan hidup. Apakah itu kerja di kantoran, di pasar, di buruh pelabuhan, dan seterusnya. Jadi Allah siapkan siang sebagai tempat mencari kehidupan. Malam dijadikan tempat istirahat. Ini sudah ketentuan ilahi. Jangan dibalik. Apa, Pak? Dibalik? Siang jadi malam, malam jadi siang. Siang dia pakai untuk tidur, malam dia pakai untuk bekerja. Paham? Teman saya di Yaman sering ngomong, kita di Yaman ini puasa itu hanya 3 jam, Pak. Puasa Ramadan itu hanya 3 jam. Mulai dari subuh tidur, habis sholat subuh tidur gitu, sampai menjelang duhur
tidur. Setelah itu bangun salat duhur sebentar, kemudian lanjut lagi tidur sampai menjelang asar. Nah, asar tiba, bangun salat asar. Kemudian setelah itu baru lanjutin untuk siapan buka. Berarti sekitar berapa? 3 jam saja kan? Kapan meleknya? Nanti pas malam. Makanya Bapak kalau umroh di bulan-bulan Ramadan, lihat orang-orang Arab itu ramainya di saat malam hari kan? Nah, karena mereka siang itu tidur lahap, tidur nyenyak. Jadi ini terbalik. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami jadikan di atas kalian itu bangunan yang tersusun dengan 7 lapis. Apa itu Pak? Langit. Allah Subhanahu wa taala membangun langit tersebut tanpa tiang. Jadi langit itu Pak adalah syai'un mahsus, sesuatu yang bisa disentuh. Dia bukan hanya kumpulan awan, bukan. Tapi dia adalah sesuatu yang bisa disentuh. Buktinya apa? Tatkala Jibril alaihi salam bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj naik ke atas, untuk melewati langit pertama itu harus izin dulu sama penjaga langit. Izin kepada malaikat yang menjaga langit pertama. Kalau enggak bisa disentuh langit tersebut, maka Jibril bisa lewat mana saja kan untuk naik lagi. Tapi dia punya pintu untuk bisa menembus. Dan tak satu pun dari kalangan manusia yang bisa tembus langit pertama Pak, kecuali Nabi Muhammad. Karena jarak dari bumi ke langit pertama itu 500 tahun perjalanan. Ini dari bumi ke langit pertama. Demikian juga langit pertama sampai ke langit kedua seperti itu. Rasulullah mengibaratkan bumi ini dibandingkan langit pertama seperti kita melempar kelereng Pak di gurun pasir. Nah, kelerengnya itulah bumi. Gurun pasirnya itu adalah langit pertamanya. Dan seterusnya seperti itu. Yang sangat menakjubkan, langit itu ditegakkan tanpa tiang. Ini penciptaan yang sangat mengagumkan Pak. Coba kita bayangkan ya, kalau atap masjid ini tidak ada yang menopang, tidak ada tiang, tidak ada dinding-dinding yang dia bisa menopang di atasnya. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Oh, ada dukun di sini nih. Ada dukun yang pintar di sini. Kok ada ini atapnya kok nggak ada tiang ya? Nggak ada sama sekali. Paham? Tapi ada tiang nih penyangga kiri kanan. Ada juga masjid yang nggak ada tiang tengahnya. Dia apanya? Hanya di dinding-dinding saja. Rata-rata masjid yang ada di Tasikmalaya, Jawa Barat sana seperti itu. Jadi dia nggak ada tiang di tengah. Nah, masjid Rasulullah ada tiang-tiangnya. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala meninggikan langit, menegakkan langit tanpa ada penyangga sedikit pun. Nanti disebutkan dalam surah An-Naziyat, a antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian penciptaannya yang lebih sulit ataukah langit yang lebih sulit penciptaannya? Rafa'a samkaha fasawwaha. Dia meninggikan langit tersebut tanpa ada tiang penyangga. Ini kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Sejenius apapun dia arsitek tersebut, sepintar apapun arsitek tersebut, itu nggak bisa membuat atap rumah, langit-langit rumah yang tidak ada penyangganya. Ada kira-kira? Nggak ada satupun kan? Karena pasti akan mengalami apa Pak? Gravitasi, akan jatuh. Wa ja'alna siraja wahaja. Dan kami menjadikan di langit tersebut siraja wahaja. Apa makna siraja ini? Siraja ini adalah pelita yang menerangi. Apa itu? Matahari.
matahari menyinari bumi. Dan banyak sekali manfaatnya. Bisa membuat matang buah-buahan, bisa dimanfaatkan oleh manusia cahaya matahari tersebut. Kalau sekiranya di siang hari tidak ada matahari, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Manusia akan menyalakan lampu kan? Betapa banyak pengeluaran manusia kalau 12 jam itu tidak ada cahaya matahari. Mereka akan mengeluarkan biaya yang banyak untuk penerangan. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan matahari yang dia muncul tenggelam. Hanya saja para ulama berselisih apakah bumi yang mengelilingi matahari ataukah matahari yang mengelilingi bumi. Kalau di pelajaran umum apa, Pak? Bumi yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Paham? Tapi semua planet tersebut beredar pada rotasinya. Ada yang mengatakan matahari yang mengelilingi bumi, ada pula bumi yang mengatakan bumi yang mengelilingi matahari. Jadi mataharinya tetap, buminya yang berputar. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan kami menurunkan dari awan-awan tersebut air yang sangat banyak tercurah. Disebutkan juga di dalam Al-Quran proses terjadinya hujan. Apa itu, Pak, proses terjadinya hujan? Pertama terjadinya penguapan kan? Kemudian naik ke awan, kemudian ditampung oleh awan, kemudian awan bergerak ke sana kemari ketemu, kemudian jatuh, menumpahkan air. Dan yang menyebabkan air itu turun, itu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dukun manapun dia itu mengatakan saya bisa menurunkan hujan. Siapa? Ibu Rara ya. Saya bisa menahan hujan, enggak ada. Ini hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang bisa menahan dan bisa menurunkan. Paling dia belajar BMKG ya. Berita cuaca gitu, baru dia lakukan reaksi-reaksi seakan-akan dia yang menahan, padahal memang hujannya stop, sudah enggak turun. Kita dibohongin. Linukhrija bihi habba wa nabata. Sudah masuk apa waktunya? Linukhrija bihi, agar kami mengeluarkan dari bumi tersebut habba. Habba itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Jadi bumi disirami oleh air hujan, kemudian dari sebab tersebut muncullah tumbuh-tumbuhan tanpa kita harus menebar bibit. Paham? Tumbuh rumput-rumputan, tumbuh buah-buahan yang kita tidak sadari. Ini semua adalah qudratul ilahi, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat yang berisikan buah-buahan yang berwarna, bercorak-corak warnanya. Yang itu bisa dinikmati oleh manusia, dinikmati oleh hewan ternak dan yang lainnya. Adanya kehidupan di muka bumi ini adalah berkat kekuatan Allah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ada yang mau ditanyakan, Pak? Sebelum kita tutup. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.